Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat keluarga Indonesia? Senang sekali saya Citra Anggia bisa menemani Anda tentunya di Keluarga Indonesia. Ini merupakan program dukungan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia untuk belajar di rumah. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana Anda, orang tua dan juga buah hati Anda dalam pola pengasuhan atau parenting. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk sharing. Pernahkah Anda, ayah dan bunda, ingin rileks pulang kerja, kemudian memberikan gadget pada anak-anak satu-satu untuk lebih santai di rumah? Pernah? To be honest, saya pernah. Nah, itu kira-kira baik atau tidak ya? Untuk memastikannya, yuk kita lihat bareng-bareng, ini dia tayangannya. Maunya ngasih gadget aja ke anak, biar saya santai gitu. Wela, kadang saya tuh capek banget kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam juga. Jadi pas sampai rumah tuh ketemu anak, godaannya gede banget. Maunya ngasih gadget aja ke anak, biar saya santai gitu. Kira-kira salah nggak sih, Bu? Ayo, siapa yang ngasih gadget ke anaknya supaya kita bisa santai? Menghela nafas sejenak, anak dijaga oleh gawai. Tunggu jawabannya di sini. Fauji, pertanyaannya, apakah ayah boleh santai? Jawabannya boleh. Apakah orang tua penting untuk bahagia? Penting sekali. Jadi, soal bermain gadget, ingin cari waktu untuk diri sendiri, itu bukan sesuatu yang mestinya kita pertentangkan dengan apa yang dibutuhkan anak. Tidak ada istilah bahwa kebutuhan diri sendiri versus kebutuhan anak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua sebetulnya bisa memenuhi keduanya. Bukan cuma kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan anak, tetapi juga kebutuhan kita sebagai pasangan, kebutuhan kita sendiri sebagai anak kepada orang tua kita, kebutuhan kita sebagai teman kerja. Sejak awal, jadi orang tua adalah menyadari bahwa kita multiperan dan salah satu kunci yang paling efektif adalah belajar bagaimana manajemen energi dan manajemen waktu. Ada banyak tips dan trik yang diceritakan oleh sesama orang tua di sesi berbagi cerita rangkul atau pada saat nonton bareng di seluruh Indonesia. Saya juga belajar banyak dari pengalaman ayah ataupun ibu yang menceritakan apa yang berhasil atau tidak berhasil untuk mereka. Tetapi seringkali waktu transisi, misalnya pada saat kita berpindah dari waktu bekerja di kantor ke rumah, itu jadi salah satu kunci. Yang kedua, kesadaran bahwa sebetulnya kualitas dan kuantitas waktu sebagai orang tua itu sama pentingnya. Banyak orang tua yang setengah membenarkan bahwa mereka punya waktu yang sangat kurang dengan anaknya dengan alasan kualitasnya sudah cukup baik. Saya sering dimusuhi, tetapi saya selalu berani untuk mengatakan sebagai ayah maupun sebagai ibu, Anda butuh dua-duanya. Jadi bukan berarti nggak boleh main gawai ya, sekali lagi. Tapi pastikan bahwa waktu yang dihabiskan untuk gawai itu tidak lebih banyak daripada waktu yang dihabiskan untuk asyik bermain bersama dengan anak-anak kita. Anak yang kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya
juga akan belajar untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Sehingga pada saat kita mengatakan bahwa kita butuh waktu bermain untuk diri kita sendiri, anak juga akan jadi lebih mudah berempati pada saat kebutuhan bermainnya dengan kita terpenuhi. Pada saat kita memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya, dia tidak akan membuat kita merasa bersalah pada saat kita juga butuh waktu untuk berkumpul dengan teman-teman kita. Jadi memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga seringkali tidak sesulit yang kita bayangkan. Kuncinya komunikasi. Kuncinya menerapkan prinsip cinta. Belajar bersama ya. Pengasuhan adalah urusan bersama. Itu yang selalu kami percaya di keluarga kita. Nah, ternyata kita tidak boleh membiarkan anak kita bermain gadget sendirian ya. Kita harus tetap belajar dan juga update mengenai perkembangan digital. Karena ada dua sisi yang kita bisa dapat dari dunia digital. Yang pertama memang tentang edukasi yang positif. Tapi di sisi lain, anak kita bisa menonton hal-hal yang tidak baik dan berefek negatif. Untuk itu, untuk kita para orang tua harus lebih aware dan juga update ya. Jangan biarkan anak kita pandai, cerdas dalam dunia digital sendirian. Harus kita dampingi. Dan selanjutnya masih ada informasi yang pastinya menarik untuk Anda simak. Jangan kemana-mana ya, tetap di Keluarga Indonesia. Ya, kembali lagi sahabat Keluarga Indonesia di program kesayangan kita. Nah, kali ini ada Kak Sogi dan juga Mama Ella yang akan memberikan 4 alasan kenapa anak tidak dilarang menggunakan gadget. Wah, kira-kira seperti apa ya? Kalau begitu langsung saja kita lihat berikut tayangannya. Emang pernah gitu nanya sama anak, "Nah, aku mau posting gak?" Ayo, pernah nanya nggak? Halo Sogi. Halo Bu Ella. Selamat datang. Boleh diminum dulu jusnya? Iya. Dapat jusnya warna hijau. Kalau anak-anak nih ngeliat warna hijau langsung nggak mau, pasti sayur. Aduh, kalau dengar anak-anak pasti banyak cerita, pasti banyak pertanyaan. Banyak banget. Banyak. Tunggu dulu, saksikan videonya sesudah ini. Iya Bu Ella. Gimana? Curhat lagi ya. Boleh. Padahal bukan hari Selasa loh. Enggak. Iya biasa. Nah, kemarin kan liburan ya anak-anak gitu, banyak di rumah. Kebetulan juga nggak terlalu banyak program liburannya. Kita sebagai orang tua kan masih pada kerja gitu. Terus akhirnya mereka kayaknya jadi lebih mesra sama gawai. Okay. Terus habis itu ngomong mesranya sambil agak-agak prihatin. Iya, prihatin nih. Jadi akhirnya ngobrol sama beberapa teman juga. Terjadinya juga kurang lebih sama seperti itu. Nah, salah satu yang ada di benak kita, aku dan teman-teman ini, bener nggak sih Bu bahwa si dunia digital ini emang negatif banget lah buat anak-anak kita? Kita jadinya ketakutan ya gitu. Bener nggak sih Bu? Enggak sama sekali, karena sebetulnya yang menakutkan itu adalah kalau anak kita tuh nggak dipersiapkan. Yang menakutkan justru kalau anak kita nggak berdaya. Kenapa? Karena dunia digitalnya tuh sudah ada. Dunia digitalnya sudah jadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi kalau kita mau bilang dihindari, negatif dan sebagainya, itu juga sesuatu yang nggak mungkin sih, gitu ya. Jadi yang kita perlu lakukan ya sama seperti kita ngajarin anak nyebrang jalan, sama seperti kita ngajarin anak naik sepeda. Ya kita harus yakin bahwa sebetulnya anak punya kemampuannya. Dan di sisi lain, sebetulnya kita perlu yakin bahwa berada di dunia digital itu tuh ngasih anak banyak latihan loh, banyak latihan supaya dia justru dapat berbagai kecerdasan yang lebih mudah untuk diajarkan dan ditumbuhkan di dunia digital. Nah, dari penjelasan Bu Ella aja tadi, kita sebagai orang tua yang wow, terus kita harus ngapain lagi ya? Kayaknya kita sudah memberi batasan dari durasi, memberi batasan apa yang boleh dimainin, apa yang boleh ditonton, apa enggak gitu. Nah, ada lagi nggak sih yang bisa kita lakukan? Kalau dari pengalaman aku tuh kebanyakan orang tua pada saat ngomong gawai atau dunia digital tuh hebohnya kan sama peraturannya kan, sama kesepakatannya, sama batasannya. Nah itu tuh penting tentu. Kalau di keluarga kita bahas juga tuh soal
soal berapa lama, cara bikin kesepakatan dan sebagainya. Tapi itu tuh nggak cukup. Karena apa? Karena kalau ngelakuin apapun dalam pengasuhan kita tuh butuh punya tujuan. Jadi bukan cuma sesuatu yang kayak oke ini harus dibatasi, ini harus disepakati, tetapi tujuan kita sama anak untuk menumbuhkan apa sih di dunia digital, kecerdasan seperti apa. Jadi kita juga interaksinya nggak melulu negatif, tapi justru bagaimana memanfaatkan si dunia digital, bagaimana memanfaatkan gawai untuk tujuan-tujuan yang positif. Oke, gimana tuh nge-set goalnya tuh? Soalnya yang kita baca itu cuman review tentang game ini. Boleh gitu. Ini bahaya nggak boleh gitu. Nah, tujuannya kalau di keluarga kita bilangnya sebetulnya interaksi dunia digital itu menyiapkan anak untuk cerdas di masa depan. Kenapa? Karena sekarang pun hampir separuh mungkin kehidupan kita tuh ada di dunia maya gitu ya, setengah di dunia nyata. Bayangkan 10, 20 tahun, 30 tahun lagi itu kan pasti kemampuan anak buat survive harus lebih canggih lagi. Nah, jadi ada 4 nih kecerdasan masa depan. Yang pertama, dengan adanya dunia digital kita bisa ngelatih anak untuk jadi makin kritis. Nah, yang kedua, sebutin dulu ya, nanti tahan dulu pertanyaannya. Yang kedua, anak-anak akan tumbuh dengan punya komitmen yang lebih baik pada faktor-faktor keamanan. Nanti kita baca sama-sama, bisa baca di bukunya, bisa nanti aku cerita juga. Kritis komitmen. Nah, yang ketiga, dunia digital ngasih kesempatan anak untuk ngelatih kolaborasi. Tapi so far sih mereka main sama teman-teman sih. Tapi lebih dari itu. Yang keempat, melatih anak untuk terus menumbuhkan kreativitas. Oke, kalau kreativitas kayaknya aku paling setuju untuk kayak gitu. Tapi orang tua itu paling takut kalau tiba-tiba anaknya kritis. Kritis ya. Kita tuh selalu ngerasa nggak siap anak kita jadi kritis. Enggak. Biasanya orang tua gini, boleh kok tanya-tanya, boleh kok kritis, boleh kok berdebat, tapi sama orang lain aja, jangan sama gua. Bener, dilempar. Oke, kritis itu. Padahal anak tuh belajar kritis itu pada saat dia menghadapi informasi kan. Informasinya banyak banget. Anak harus dilatih ngebedain mana informasi yang kredibel, mana informasi yang benar, mana yang hoax, mana informasi yang dia butuh, mana informasi yang dia nggak butuh, mana informasi yang dari sumber yang terpercaya dan tahu banyak tentang itu, mana informasi yang ditulis oleh sembarang orang. Nah, banyak sekali kesempatan pada saat pakai mesin pencari gitu ya, pada saat terima pesan-pesan media yang sebetulnya bisa dipakai oleh orang tua untuk membahas itu. Nah, tapi susahnya kebanyakan orang tua, ya udah percaya aja apa kata mama. Kalau anak nanti datang dengan pendapat yang berbeda, mama, aku katanya sih ini, enggak, itu salah gitu ya. Padahal mungkin mamanya yang salah. Iya. Oke, habis kritis tadi adalah komitmen pada keamanan. Komitmen pada keamanan berarti ya kita sih merasa sudah mencarikan mana yang boleh, mana yang tidak tadi, segala macam. Tapi dikit banget loh orang tua tuh misalnya ngajarin anak untuk mengatur notifikasi gitu ya, atau orang tua yang mengajarkan anak sebetulnya batas-batas privasi itu di mana. Malah seringkali kadang-kadang orang tua tuh nggak menghormati privasi anaknya pada saat dia memposting sesuatu di sosial media. Aku aja kadang-kadang masih suka tuh ketelepasan, misalnya nggak nanya anak boleh nggak fotonya di post, tiba-tiba udah di post. Padahal buat dia tuh mungkin bukan sesuatu yang mau dibagi gitu ya, yang mau dipaparkan pada dunia luar. Jadi ngasih tahu prinsip-prinsip tentang etika, kapan kita harus menyebutkan sumber kalau kita misalnya ngelihat sesuatu yang menarik untuk kemudian kita unggah gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh sangat bisa diajarkan pada saat berinteraksi di dunia digital. Dan itu sering kelupaan ya. Sering kelupaan. Emang pernah gitu nanya sama anak, nah aku mau posting, ayo pernah nanya nggak? Ngaku boleh ngaku tapi nggak usah di sini. Nah, yang ketiga tuh kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya berkolaborasi dengan siapa nih? Nah, itu dia, berkolaborasi dengan siapa kan? Kolaborasinya itu sebetulnya kalau tujuan kita jangka panjang, dia perlu berkolaborasi dengan sebanyak mungkin dan seberagam mungkin orang. Jadi juga sosial media itu kan sebetulnya kesempatan kita untuk berkenalan, bekerja sama dengan orang-orang yang ada di luar lingkaran kita. Kalau di sosial media nguprek-ngupreknya sama orang yang udah ketemu berjam-jam di sekolah gitu ya misalnya, tapi bukannya mencari misalnya ahli-ahli atau guru-guru yang dia mau belajar bidang yang spesifik. Nah, atau dia ingin ikut kegiatan atau proyek tertentu bersama dengan anak-anak lain di mancanegara. Itu kan dulu waktu zaman kita kecil nggak dimungkinkan dan susah sekali gitu ya. Atau dia punya ide, dia
pengen melakukan crowdfunding atau dia pengen nyumbang ke sebuah sesuatu yang ternyata menarik gerakan-gerakan yang letaknya jauh dari tempat tinggalnya, pengen ikut terlibat, itu semuanya jadi sangat mungkin dengan dunia digital asal dikasih kesempatannya. Nah, tapi coba lihat diri kita sendiri deh, kita jangan-jangan di sosial media ngoploknya sama orang yang itu-itu aja juga gitu ya. Iya bener ya, digital ketemu, hari-hari ketemu, jadi orangnya lo lagi. Kolaborasi harus diajarin dari sekarang. Betul, berarti ya. dilatihkan dan dicontohkan. Okay. Bukan cuma dicontohkan. Mari mama papa semuanya. Terus yang terakhir tadi kreativitas. Kalau kreativitas sih kayaknya pasti banyak ya. contoh nih Sogi. Pernah nggak ngelakuin sesuatu pakai gadget atau pakai tools digital sama anak-anak? Yang paling deket sih adalah tiba-tiba si adek bisa banyak gerakan dance. Oke. Jadi kita tanya taunya dari mana, dari tutorial-tutorial yang dia tonton begitu. Terus habis itu kita jadi ikut nonton karena kan khawatir ya. Ini yang tutorial siapa? Untungnya anak-anak lagi videonya gitu. Kemudian kalau si kakak itu tiba-tiba hafal sejarah. Dia tahu kapan mesin ini dibuat, mobil ini dibuat, segala macam hal-hal yang ternyata itu menarik buat dia, yang selama ini kayaknya kita nggak pernah berikan atau belikan bukunya atau yang lain. Ternyata si kakak jadi tahu dunia otomotif sekarang. Dia seneng banget sama dunia otomotif. Nah itu kan udah bagus banget tuh modalnya. Pada saat kita ngomong kreativitas, habis itu yang perlu dirangsang adalah anak nggak cuma mengkonsumsi sesuatu yang positif, tetapi kemudian karyanya dia apa sih dari situ. Kalau dia habis belajar nari gitu ya, dari koreografi orang lain, habis itu dia bisa bikin koreografi sendiri nggak sih? Terus habis itu ngajarin orang lain bikin karya video juga misalnya. Atau si kakak habis baca informasi tentang dunia otomotif gitu, bisa nggak dia ngerangkum ulang itu, bikin review sama blog-blog di bidang otomotif, atau dia bikin video yang nerangin itu. Jadi yang kita mau lakukan dengan dunia digital sebetulnya tujuannya pada akhirnya anak bukan cuma mengkonsumsi sesuatu yang baik, tapi dia kemudian bisa berkreasi dan menghasilkan karya-karya. Dan kebayang dong kalau anaknya udah kritis kayak gitu, udah punya komitmen yang tinggi, udah biasa kolaborasi, udah biasa berkreasi, bakal sukses nggak di masa depan kira-kira? Iya ya, udah sejalan ya. Betul. Dia tinggal numpang di atas kereta digital yang terus melaju, karena kita nggak pernah tahu teknologi akan secanggih apa lagi akhirnya nanti di masa depan. Dan apapun pekerjaan yang akan dia lakukan, apapun bidang yang dia minati dan ingin dia dalami, itu sebetulnya dengan modal 4 kecerdasan masa depan itu, insya Allah apapun yang nanti dia pilih, ya akan bisa gitu ya. Mau jadi apapun dengan 4 modal itu, bukan cuma survive di dunia digital, tapi flourish. Wah, PR-nya banyak nih. PR-nya banyak. Tapi pasti bisa kan kita semua kan? Pasti bisa dong, karena belajar sama-sama, karena pengasuhan adalah urusan bersama. Urusan bersama. Bu Ella, terima kasih banyak loh. Sama-sama, terima kasih. Curhat-curhatnya. Ini boleh diminum lagi kan? Boleh dong. Ya, terima kasih Anda tetap setia bersama kami tentunya di Keluarga Indonesia. Nah, sahabat Keluarga Indonesia, tadi kita sudah melihat ya tayangan 4 alasan kenapa Kak Sogi dan juga Mama Ella tetap memberikan gadget dan tanpa dilarang pada anak-anak. Ternyata memang dunia digital tidak bisa dipisahkan dari anak-anak kita. Tapi kita bisa memilah dan juga memilih hal yang tepat dan juga waktunya yang tepat untuk mereka memegang gadget. Seperti pertanyaan dari Mama Ana. Nah, ini bertanya, berapa lamakah waktu yang kita berikan pada anak untuk berada di depan TV atau di depan gadget? Kalau yang ini sudah ada Mama Ella yang akan menjawab. Kalau begitu langsung saja kita lihat berikut jawaban dari Mama Ella. Kadang-kadang saya suka nggak tega ngelarangnya. Halo Bu Ella, saya Anna. Saya punya pertanyaan. Anak saya kan usianya 7 tahun. Nah, saya tuh suka bingung deh gimana caranya nentuin berapa lama waktu yang pas untuk anak ada di depan layar. Soalnya kan beda-beda ya Bu ya. Jadi saya kepengen tahu gimana caranya nerapin waktu yang boleh untuk tiap anak di depan layar. Karena kadang-kadang saya suka nggak tega ngelarangnya. Gitu aja Bu, makasih banyak. Hai Bu Ana,
pasti minta resep. Saya sering sekali bertemu dengan orang tua yang pertanyaan utamanya adalah berapa jam sih Mbak Ella waktu untuk anak saya depan layar. Bahkan berapa jam, berapa menit, berapa kali sehari dan sebagainya. Kita semua senang sekali dapat instruksi. Padahal sebetulnya jawaban yang tepat itu perlu diadaptasi sesuai dengan masing-masing keluarga dan tentunya kondisi situasi sehari-hari yang terjadi antara anak dengan kita. Panduan utama adalah tahapan perkembangan anak. Jam yang dibutuhkan atau jam interaksi dengan layar untuk anak usia di bawah 18 bulan misalnya. Biasanya rekomendasinya adalah tidak sama sekali. Karena apa? Karena yang dibutuhkan adalah interaksi di dunia nyata, kegiatan-kegiatan permainan antara anak dengan ibu dan ayah, bukan waktu di depan layar. Tetapi kalau anak kita usianya sudah usia balita, 2 tahun ke atas atau bahkan usianya sudah usia sekolah, tentu kita butuh panduan dan batasan yang berbeda. Di usia ini, patokannya adalah sebetulnya apa sih yang dilakukan anak dengan layarnya. Jadi bukan hanya jumlah waktunya atau kuantitas menitnya, tetapi pada saat dia berada di depan layar dan berinteraksi dengan menggunakan gawai, apa yang dilakukannya. Karena beda sekali kalau waktu dihabiskan untuk misalnya berinteraksi dengan keluarga yang ada di kota yang berbeda. Mungkin bisa panjang, 1 atau 2 jam. Waktu itu jadi waktu sosialisasi yang berharga dibandingkan misalnya dengan waktu 2 jam yang sama yang hanya digunakan untuk bermain game yang penuh dengan kekerasan dan dilakukan sendirian. Jadi patokannya berkait dengan kualitas waktu di depan layar itu sendiri. Waktu di depan layar juga bukan hanya soal pembatasan, tetapi berkait dengan keseimbangan jadwal yang dilalui oleh anak-anak kita. Jangan sampai waktu yang dihabiskan bersama gawai kemudian mengganggu fungsinya sehari-hari. Misalnya mengganggu pola makan dan tidurnya atau mengurangi waktu yang dilakukan untuk beraktivitas di luar rumah. Jadi, lihat dan refleksikan sebetulnya bagaimana tahap perkembangan anak kita, apa kebutuhan dan jadwalnya, kemudian apakah pola disiplin yang sudah diterapkan di keluarga kita sebetulnya membantu untuk anak bisa menerapkan batasan ini dan orang tua terus memberikan bimbingan sehingga pelaksanaannya konsisten. Jadi bukan hanya tentang aturan yang ditetapkan di hari pertama, tetapi berminggu-minggu kemudian sudah bubar jalan dan kembali ke kebiasaan lama. Dicoba ya Bu Ana, dicoba untuk selalu mencari cara, ingat impian tinggi, nerima tanpa drama, tidak takut salah, dan asyik bermain bersama. Buat semua yang menyaksikan, kalau ada pertanyaan lain, jangan lupa kirimkan ke akun keluarga kita. Sahabat keluarga Indonesia, sudah puas dengan jawabannya? Nah, dengan jawaban-jawaban dan informasi kita hari ini, semoga saja kita sebagai orang tua bisa lebih bijak lagi mengatur waktu gadget untuk anak-anak dan manfaat yang positif pastinya diberikan pada anak-anak melalui dunia digital. Akhirnya, tayangan tadi juga mengakhiri acara hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, program ini tentunya merupakan dukungan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia untuk belajar di rumah. Jadi, tetap sehat-sehat ya. Akhirnya saya Citra Anggia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.